Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama terlebih dahulu memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kepada kita semua sehat wal afiah, panjang umur fil khairi wal barokah. Kita berharap bulan suci Ramadan di tahun akan datang masih bisa berjumpa kembali. Tentunya jika kita harus mengakhiri hidup, oleh Allah dipertemukan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kita semua dari kandungan ibu. Kalau begitu, kita semua ini merupakan orang yang dipilih oleh Allah untuk menghadapi kehidupan yang bersifat nisbi ini. Ketika kita lahir, tidak ada seorang pun yang sudah membawa modal. Jangankan harta, pakaian pun tidak. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran banyak banget yang intinya redaksinya ada yang berbeda tapi sama. Allahu yarzuqukum, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Lima yasha, bagi yang dikehendaki. Ternyata kita dikehendaki semua oleh Allah dikasih rizki. Tidak ada orang yang miskin. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, semua dapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya harta. Orang miskin punya harta enggak? Punya. Walaupun tidak banyak, tidak cukup, pasti masih ada rizki. Lalu Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Anfal, kalau tidak salah sebut saya. Yang isinya, atau yang bunyinya, wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya harta, yang namanya anak, merupakan sebuah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kira-kira mampu nggak menghadapi ujian ini? Maka kata Allah, wa annallaha indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang teramat besar. Artinya, siapa di antara kita yang mampu menghadapi ujian dan lulus, Allah menyediakan pahala yang teramat besar. Kalau Allah menyediakan pahala, pahala ini sebagai alat tukar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat merupakan tiket seseorang untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya bisa lulus atau tidak menghadapi satu perintah ini. Yakni Allah mewajibkan kepada kita umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Kalau seseorang disuruh mengeluarkan duit untuk diberikan tanpa ada imbalan berupa benda, kira-kira semangat apa tidak? Tanya, kira-kira semangat apa tidak? Benar. Nih, at-taqwa mau menikat masjid. Mau nggak mengeluarkan satu orang 1 juta? Kan nggak ada imbalannya.
Gak ada benda yang kita terima kan? Nah, itu mikir-mikir, wah bagaimana di KM ini masa satu orang ditarget 1 juta, kegedean tahu. Lalu Allah menunjuk seseorang, awalnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, awalnya. Kemudian kata Allah yang sudah saya terangkan kemarin, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah hai Muhammad harta mereka. Kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah wafat, maka digantikan oleh amil. Walaupun pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh Nabi sebagai amil zakat. Terus sampai sekarang. Saya ingin menguraikan yang pertama, tutahhirukum. Allah ingin membersihkan harta kita melalui zakat. Mengapa demikian? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penjelasan, tapi perlu diterima dengan baik, bahwa zakat itu merupakan ausahun nas, kotoran dari badan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin badannya bersih, harus mengeluarkan zakat. Tapi tidak serta-merta semua orang wajib zakat. Allah itu tidak mau memberikan beban kepada makhluknya, kepada hambanya melalui syariat Islam. Maka ada namanya nisab. Nisab inilah yang menjadi ukuran kapan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Yang dimaksudkan adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah, semuanya wajib. Yang penting orang tersebut mendapatkan bulan suci Ramadan. Seseorang menjelang bulan suci Ramadan, jam 5:30 sore, meninggal dunia, padahal besoknya Ramadan, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Begitu pas masuk awal Ramadan, waktu maghrib, orang ini ketemu Ramadan enggak? Ketemu, walaupun belum puasa Ramadan, karena baru masuki malam pertama bulan suci Ramadan. Meninggal dunia, maka orang ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Maka karena itu kata Allah tutahhirukum, supaya harta kita itu disucikan, dibersihkan, sehingga kalau umpamanya seseorang mau mengeluarkan zakat mal, berarti orang ini ingin hartanya atau badannya dibersihkan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa bagi seseorang yang minta itu hakun lisaili wal marhum. Saya pesan jangan kita mengatakan asail itu pengemis atau peminta-minta, jangan. Yang kedua, watu zakihim. Allah ingin mensucikan jiwa kita melalui zakat mal ini. Kenapa harus disucikan? Manusia ini Bapak Ibu rahimakumullah, apabila sudah mempunyai harta banyak, ada rasa kecenderungan cinta banget terhadap harta. Kalau sudah cinta terhadap harta, maka akan muncul sifat buruk namanya bakhil. Kalau sudah bakhil, apa yang dimintakan oleh Allah tidak tercapai. Di mana permintaan Allah? Kita itu diminta supaya bisa masuk surga. Dengan firman-Nya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wajan. Coba segera untuk memburu maghfirah Allah, memburu surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang bakhil gak bisa masuk surga. Mengapa demikian? Nabi bersabda, lama khalaqallahul
jannata, tatkala Allah usai menciptakan surga, qalat, surga bertanya, ya Rabb, liman khalaqtani, kamu menciptakan aku ini untuk siapa? Kata Allah, li sakhiyin wali takiyin, untuk orang yang suka ngasih. Itu apa ya bahasa kita tuh? Derma ya, menderma. Sahi. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang loyal, suka sedekah, suka ngasih, hati-hati kalau dia berdoa. Iyyakum wa dawatal sahi. Doanya orang yang dermawan itu mudah banget diterima. Maka kan itu kata Nabi, hati-hati terhadap doanya orang yang dermawan. Kalau seandainya doanya itu isinya ya nggak ngenakin gitu ya, mudah-mudahan orang ini kejatuhan genteng kayak, lah doanya bagus nggak? Dijabah oleh Allah. Walamma khalaqan nar, tatkala Allah selesai menciptakan neraka, neraka pun bertanya, ya Rabb, liman khalaqtani, kau menciptakan aku itu untuk siapa? Kata Allah, li bakhilin, untuk orang yang bakhil. Bakhil itu pelit terhadap orang lain. Kalau pelit terhadap diri sendiri, tahu nggak contoh orang pelit terhadap diri sendiri? Kata Pak Kosase, jarang jajan, sayang-sayang duitnya gitu. Sakit, semestinya ke dokter. Wah, dokter mahal. Udahlah pakai uang logam, cari minyak tanah. Ngapain? Ngirit. Karena paling ini masuk angin, dikerok. Ini pelit. Keceliduk, naik angkot. Sekarang angkot mahal, naik ojek mahal. Jadi deh jalan, lu bayangkan dari sini ke Ciledug berapa kilo? 5 kilo lebih. Kenapa? Sayang sama duitnya. Ini namanya syuh, pelit terhadap diri sendiri. Maka Allah berfirman, wala yahsabanal ladzina bakhilu, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka bahwa yang dibakhilkan itu baik. Bal huwa syarrul lakum, bahwa yang dibakhilkan itu sangat-sangat buruk banget. Sayutawakuna bihi ma bakhilu yaumil qiyamah. Nih maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu punya mobil. Ada nggak punya mobil? Berjalan. Ketemu tetangga jalan kaki, buka kaca ke, Pak, Bu, bareng yuk. Ini nggak kenal, paling ten. Ada nggak begitu? Banyak. Ten. Hati-hati. Itu tergantung hatinya. Mobil baru dicuci, mana habis hujan lagi, kakinya kotor. Jadi mobilnya tidak mau dikotori. Ini hati-hati, ini bakhil nih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, Allah itu berpesan, janganlah orang yang bakhil itu menyangka apa yang dilakukan itu baik. Nanti mobilnya yang dibakhilkan itu, sayutawakuna bihi ma bakhil yaumil qiyamah, dikalungkan di lehernya. Wah, punya mobil yang berat apa ya? Semua mobil berat ya, dirantai, dikalungkan sini. Kenapa? Ente aku kasih rezeki, kata Allah, punya mobil, ada tetangga jalan bukannya diajak, malah cuma diklakson doang, ten. Nah, dikalungkan di lehernya. Hati-hati. Kenapa? Lah, ya. Yang bagus itu Pak Tatang tuh. Saya mau mudik, mau diantar tuh, udah ditawari tuh. Loh iya, ngotot lagi. Berangkatnya kemana Pak Ustadz? Polres, jam berapa?
jam 6 udah OTW, udah saya antar aja. Enggak, malu saya. Lu itu orang baik, tapi jarang loh orang punya mobil begitu. Ayo, siapa yang mau nawari saya nganter? Enggak. Lo iya, seumur-umur baru Pak Tatang tuh yang nawari saya untuk mudik. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, wasolli alaihim. Ketika seseorang menyerahkan zakat, maka hendaknya didoakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang bernama, kalau tidak salah, Abdullah bin Abi Aufa. Lalu nama Abdullah bin Abi Aufa itu cerita bahwa ayahnya Abi Aufa datang kepada Nabi untuk menyerahkan zakat. Kalau diserahkan kepada Nabi, Nabi itu haram menerima zakat. Maka karena itu Nabi sebagai amil untuk membagikan zakat itu kepada orang yang berhak. Lalu Nabi berdoa, Allahumma sholli li Abi Aufa. Jadi pendek. Kalau Bapak Ibu dikasih walaupun bukan zakat, dikasih seseorang, maka doakan. Bagaimana doanya? Allahumma sholli. Siap, sebutkan namanya. Nah, Allahumma sholli. Siapa yang ngasih? Pak Ferry. Allahumma sholli ala Pak Ferry, gitu. Nah, kalau pengen yang panjang, ada doa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Apa bunyinya? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Ya Allah, berikan pahala untuk orang yang memberi ini. Dan harta yang tersisa mudah-mudahan berkah. Dan mudah-mudahan kau jadikan apa yang telah diberikan sebagai bentuk zakat ini sebagai pembersih untuk dirinya. Itu loh indahnya dalam Islam. Terus kadang-kadang ada orang dikasih tidak mau mengucapkan terima kasih. Apa yang ada dalam hati kita? Nuntut enggak? Ini orang dikasih nggak ada sepatah kata, cicing wae, kunaon tak nyarias hatur nuhun gitunya, ente. Kenapa? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita memberi sesuatu, jangan berharap atau mengharapkan seseorang mengucapkan hatur nuhun. Udah biarkan aja, itu bukti keikhlasan. Begitu disarankan, Pak, Ibu, kasih aja mah yang ono. Ah, males saya. Kenapa? Nggak ada terima kasihnya. Nggak ada terima kasihnya. Berapa kali saya ngasih, lu malah diungkit. Batal nggak pahalanya? Batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu hapus pahala sedekah kamu dengan cara diungkit. Nah, ngomong begitu. Enggak, males saya. Udah berapa kali saya kasih, nggak ada satupun mengatakan tank kayu. Nah, tank itu kayu apa besi? Gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Ada waktu 5 menit. Karena pagi ini saya harus juga ngantor. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Haji Munjari. Ya. Ya. Zakat apa? Oh, zakat fitrah. Tadi saya katakan, atau kemarin sudah saya jelaskan ya, ada seorang bayi lahir pada malam terakhir, bukan malam, hari terakhir bulan suci Ramadan, menjelang maghrib.
taruhlah anak ini meninggal dunia ataupun hidup, maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah baru lahir berapa jam yang lalu. Tapi begitu anak ini lahir pas azan maghrib pada malam terakhir bulan suci Ramadan, bayi tersebut tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Gitu Pak Haji ya. Walaupun belum berbulan-bulan. Ada lagi? Ya. Bentar, monggo. Monggo. Nggih. Nggih. Terjadi pada orang Arab. Ya. Nggih. Itu beberapa tahun dia ngasih dermawan tadi. Nggih. Sebelum lebaran. Itu dasarnya katanya milik kita itu harta kita 2,5% milik fakir miskin. Ya. Beberapa tahun kemudian, kami ngasihnya mama satu orang berapa ratus orang lah, itu ngasih 200.000. Dia ditawarkan dulu gedungnya. Kalau ada kenaikan, itu ngasihnya naik lagi. Itu memang ada dasarnya bagaimana? Terima kasih. Itu gedung cuma satu tuh banyak ya? Gedungnya gede. Ada gedung segini ya? Gedungnya gede Pak? Ada seseorang punya gedung gede, kemudian ingin sedekah, gedungnya dijual, kemudian gedung itu menghasilkan apa tidak? Tentu menghasilkan, terus dijual. Ketika kita bersedekah itu semuanya terukur. Jangan kita itu wala tabsudha kullal basti. Tangannya dibuka lebar-lebar. Semuanya disedekahkan, tidak. Tetapi jangan juga ibarat orang menggenggam air tidak menetes, saking pelitnya, saking rapetnya air pun tidak menetes. Jangan. Jadi bagaimana? Terukur. Sehingga zakat mal itu cukup 2,5%. Zakat fitrah cukup 2,5 kilogram atau 3,1 liter. Tidak semuanya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya dia jual gedung terus tidak punya aset? Menurut Allah tidak diperkenankan. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW bertanya, kalau kamu punya uang 1 dinar kamu sedekahkan fisabilillah, punya uang 1 dinar kamu sedekahkan kepada keluargamu, mana yang paling besar pahalanya? Kata sahabat, fisabilillah ya Rasul. Oh bukan, yang kamu berikan kepada keluarga. Artinya apa? Ke dalam dulu. Maka kalau zakat 2,5% keluar, sisanya berapa? 7,5% ada di mana? Di orang itu kan. Untuk siapa? Untuk keluarga. Jadi semua terukur. Tidak boleh wala tabsudha kullal basti. Monggo Pak Jawadi. Ya. Koruptor. Uangnya bersih gitu ya. Pertanyaannya menggelitik ini. Ada seorang koruptor, dia tahu bahwa zakat itu tutahhiruhum wa tuzakihim, kan gitu kan. Tutahhiruhum bisa membersihkan hartanya. Ini korupsi. Apakah dengan mengeluarkan zakat 2,5 supaya lebih bersih di double 5% supaya lebih bersih, pakai soklin lagi. Nah, apakah uang yang tersisa itu jadi bersih? Oh tidak, ada jawaban.
dikatakan oleh Nabi, masdaruhu haramun, kalau sumbernya haram, wa ta'muhu haramun, dimakan pun juga haram, wa anfaquhu haramun, diinfakkan pun juga haram, baik infak wajib berupa zakat ataupun infak sunnah berupa sedekah, hukumnya haram. Jadi orang zakat, orang sedekah menggunakan uang haram, bahasa kerennya percumation. Ada dari ibu-ibu mau bertanya sebelum saya akhiri. Tahu-tahu di kantong gitu ya? Ya. Ada koruptor, pertanyaannya, bagi-bagi uang gitu Bu ya. Apakah perlu diterima enggak? Uangnya dimakan enggak? Ya. Kalau ibu tahu bahwa dia seorang koruptor atau seorang penjudi, bandar judi, dia orang kaya terus bagi-bagi, maka ibu tidak boleh menerima. Pak, saya husnudzon sajalah. Siapa tahu ini bukan uang judi. Lah kekayaannya dari hasil judi kok. Dia terkenal juga seorang koruptor. Berarti kan uangnya uang haram. Maka apes orang yang punya kekayaan dari barang haram itu. Kalau orang yang mengerti ya jangan diterima. Itu seperti kemarin siapa yang dapat serangan fajar. Iya, yang menerima serangan fajar, mau goban kayak mau cepek, haram hukumnya. Hah? Apa? Ulangin. Oh, diulangi. Ketika kemarin ada serangan fajar, diketok tuh pintu-pintu supaya memilih dia. Dikasihlah satu orang 50.000 atau 100.000, diterima. Itu termasuk riswah. Riswah itu suap. Kata Nabi, la'anallahu ala rosyi wal murtashi. Allah mengutuk, melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan. Yo, laporan nih. Yang dapat serangan fajar. Makanya nggak berkah Indonesia itu. Karena memilih pemimpin melalui suap menyuap. Betul tuh. Loh iya. Kapan selesainya urusan Indonesia nggak selesai? Nah, tutul. Karena Islam itu hanya sekedar nama doang, nggak dipakai. Nah, itu. Lah Ibu dikasih kaos supaya memilih bukan? Podo wae kata Pak Haji Munjari. Iya, sarwa oge atuh Ibu. Ulah diterima. Ini semakin panjang. Iya, makanya hati-hati kalau Bapak Ibu nyalek atau nyapres, pakailah uang-uang yang halal. Jangan menggunakan, menyalahgunakan yang bukan miliknya, haram hukumnya. Itu nanti di akhirat dituntut itu. Gitu ya Pak Jawadi ya. Tadi pertanyaannya apa? Sumbernya haram, dimakan haram, disedekahkan haram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon-calon nih Pak. Kalau ada dua calon nih Pak. Yang satu non muslim, kalau yang non muslim itu untuk supaya dia jadi, dia memakai istilah tadi pada suatu. Kalau ini tidak melakukan seperti sama apa yang dilakukan, dia akan kalau melakukan bagaimana? Sama-sama melakukan ya. Kalau nggak melakukan kan jadi, artinya diterima non muslim ini muslim. Ya. Intinya mau muslim non muslim, lebih-lebih muslim ya, yang namanya nyuap itu udah dilaknat oleh Allah. Kalau mau ingin jadi pemimpin,
berjalanlah di atas jalur yang benar, supaya perilakunya nanti juga benar. Nah, kalau sekarang ada dua pemimpin, yang satu bukan muslim, satunya muslim, mana yang dipilih? Ya udah ikut firman Allah, la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Pilih yang muslim. Pak, muslimnya juga koruptor kok, Pak. Yang satunya ini bukan Islam tapi orangnya baik. Mau apes berapa kali kita itu? Kalau umpamanya muslim yang koruptor, dia punya iman kepada Allah enggak? Punya. Iya, Pak Ferry yang mengawal orang ini supaya supaya benar gitu. Kenapa? Iya, mengupas keburukan. Ada lagi terakhir Bapak Ibu? Nah, terakhir nih. Ini Pak, sebaiknya mungkin Ya. kalau kita bekerja gitu ya, setelah kita terima uang gaji itu, baiknya kita sedekahkan atau 20%. Oke. Kata Pak Kosasi, orang bekerja terus setiap gajian dikeluarkan. Ada seorang berpendapat itu merupakan satu hal yang harus dilakukan sebagai bentuk zakat. Dalam berzakat ketika mendapatkan gaji dikeluarkan 2,5%. Terus alasannya apa? Mengambil firman Allah, yaumah hasodihi, pada saat panen. Loh, kalau pada saat panen namanya zakat ziro'ah. Kalau zakat ziro'ah, maka ketentuannya ketika dia bertani, apakah menggunakan biaya baik dari pengairan ataupun di dalam mengelola sawah itu. Kalau pakai biaya, maka zakatnya 5%. Kalau tidak menggunakan biaya, airnya pun lumayan gratis. Kenapa? Air hujan. Sampai banjir-banjir kan itu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau tanpa biaya 10%? Lah kalau seseorang gajian 5 juta lalu dikeluarkan zakatnya 2,5% menggunakan ayat yaumah hasodi, ya berbenturan, nggak ketemu. Di mana nggak ketemunya? Orang ini ketika kerja atau jadi ASN nyuap nggak? Kalau nyuap pakai biaya nggak? Pakai biaya nggak? Berarti zakatnya berapa persen? Pakai biaya. 5%. Kalau dia masuk tanpa keluarkan biaya, berapa persen? 10%, gajinya 5 juta. Diambil 10% berapa? Iya, itu memberatkan. Maka zakat itu ada ketentuan namanya nisab. Kalau sudah memenuhi nisab, baru orang ini dikatakan wajib zakat. Gitu Pak ya? Hah? Oh ya, ada haulnya juga. Ya, kalau mau sedekah itu tidak ada persentasenya. Nggak ada persentase. Yang penting jangan dikasih semua. Gajian 5 juta, pengen jadi orang baik, disedekahkan semua. Yang di rumah. Penghasilannya itu namanya besar pasak daripada lah ya, pengeluarannya 5 juta, gajinya 3 juta, yang 2 juta. Nah, ayah artosna 5 juta, terus penghasilannya cuman 3 juta, pengeluaran 5 juta. Mau zakat bagaimana? Hidup aja kurang. Hidup aja kurang. Gitu Bu ya. Oke dah. Tapi pesan saya satu. Kalau Bapak Ibu di rumah ada pembantu, nih mau Idul Fitri, nginep di rumah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya orang itu.
Kalau yang membantu ibu di rumah masak, nyuci, orangnya pulang pagi datang sore pulang pagi datang, itu ditanggung sendiri. Tapi kalau ada di rumah bapak ibu, pembantu itu ditanggung zakatnya oleh tuan rumah. Iya. Pertanyaannya pas lebaran pulang, Pak. Jangan dihitung itu lebaran. Ada aja nih ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ada tanya? Udah cukup ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina wa barahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.